Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate atau memberikan sebuah informasi mengenai industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di Coin Market Cap. Dan untuk melihat dari kondisi market cap global, sekarang ini sedang mengalami kenaikan ya, sekitar 0,76%. Memang kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan ya. Tetapi di sini dampak terhadap cryptocurrency pun ya sekarang mengalami kenaikan. Dan untuk Bitcoin sendiri sekarang pun mengalami kenaikan sekitar 0,53%. Di sini ada Ethereum, dia pun sama ya, mengalami kenaikan sekitar 0,54%. Dan beberapa altcoin pun nih sekarang sedang mengalami kenaikan juga gitu ya, walaupun memang kenaikan tersebut tidak ada yang terlalu signifikan lah ya. Nah, jadi untuk kondisi market cap global sekarang masih di atas 1 triliun, dan dari segi volume tradingnya saja nih ya sekarang sedang mengalami penurunan ya sekitar beberapa miliar US dollar. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai industri cryptocurrency per malam hari ini? Nah, jadi di sini menarik banget gitu ya informasinya, di mana salah seorang ada yang telah memprediksikan. Nah, tetapi di sini orang tersebut ya mungkin tidak terlalu asing lah pokoknya buat kalian, di mana si orang ini sangat tidak menyukai sekali terhadap aset cryptocurrency. Dan sekarang lagi-lagi beliau tersebut telah memprediksikan bahwa ya menurut dia ketika resesi ini terjadi, dan bahkan resesi ini sudah di depan mata katanya, dan untuk efek terhadap industri cryptocurrency akan mengalami anjlok yang sungguh luar biasa. Dan bahkan si orang tersebut pun telah ditantang oleh salah satu CEO bursa terbesar di dunia gitu ya, yaitu Changpeng Zhao. Jadi teruslah engkau itu melakukan sebuah fraud gitu ya di ruang industri cryptocurrency. Namun ternyata kenyataannya itu salah besar ketika si orang ini nge-FUD di industri cryptocurrency, dan bahkan memprediksikan bahwa kelas aset ya khususnya untuk si Bitcoin ini akan mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata itu malah berbalik ya, dimana si orang ini menyatakan bahwa Bitcoin bakal tidak ada harganya, Bitcoin bakalan koreksi, bakalan anjlok. Tetapi ternyata di saat si orang ini melakukan sebuah prediksi yang terhadap Bitcoin, itu malah kebalikannya. Nah, ini menarik banget. Bahkan dengan adanya sebuah prediksi seperti itu, beberapa community di industri cryptocurrency atau di ruang industri cryptocurrency ini sangat senang sekali ketika si orang ini melakukan sebuah prediksian terhadap Bitcoin ataupun dengan di ruang industri cryptocurrency. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, namun terlebih dahulu gue masuk ke akun Twitter resminya Changpeng Zhao ya, dimana kemarin malam itu ada sebuah bencana yang telah menimpa terhadap negara Turki, dan ternyata di sini Changpeng Zhao sendiri respect gitu ya terhadap negara Turki yang terkena bencana. Jadi kurang lebih ya di sini apa yang telah disampaikan oleh Changpeng Zhao sendiri di akun Twitter resminya, kami benar-benar sedih dengan gempa bumi di Turki. Tim kami telah mengerjakan solusi untuk membantu orang-orang. Ada beberapa detail. Saya telah mengadakan pertemuan hari ini. Rincian lebih lanjut akan datang, tetaplah kuat. Nah, jadi kurang lebih intinya di sini Changpeng Zhao sendiri respect, di mana bursa Binance pun telah beroperasi di negara Turki dan juga telah mendapatkan dari segi lisensi dan juga regulasinya di negara Turki. Jadi di sini Changpeng Zhao sendiri telah memiliki rencana gitu ya, entah akan mengirimkan bantuan kepada negara Turki yang telah terkena bencana gempa bumi kemarin gitu ya. Intinya di sini tetap kuat katanya, dan di sini untuk pertemuan-pertemuan lainnya dan juga rincian lebih lanjut itu akan datang ya. Jadi nanti akan ada updatean dari Changpeng Zhao sendiri nih mengenai bencana yang telah menimpa terhadap negara Turki. Dan selain itu pun di sini akun Twitter Bitcoin Magazine dia pun telah mengangkat gitu ya berita terkait negara Turki yang telah terkena bencana gempa bumi. Nah, jadi di sini ada beberapa exchange juga nih ya. Hanya di Turki ya, Bitcoin dan pertukaran kripto BitMEX, Bitfinex, dan juga Bybit untuk mengirimkan paket bantuan kepada korban gempa dahsyat di Turki. Nah, jadi di sini ada 3 kandidat juga dari exchange ataupun bursa yang lumayan besar juga gitu ya, yang akan mengirimkan paket bantuan ini kepada korban gempa bumi di negara Turki. Jadi bukan hanya Changpeng Zhao saja sih ya, tetapi di sini dari beberapa media lain pun ini kayaknya banyak juga yang respect terhadap negara Turki yang telah terkena bencana gempa bumi kemarin. Dan untuk informasi lebih pentingnya atau informasi intinya itu datang dari media You Today. Jadi di sini Jim Cramer membuat prediksi pasar lain. Nah, jadi
gua rasa untuk kalian tidak terlalu asing dengan nama Jim Cramer ya, salah satu ya orang yang tidak menyukai sekali terhadap industri cryptocurrency gitu. Dan lagi-lagi dia telah membuatkan sebuah prediksi, dan sebelum-sebelumnya pun dia telah melakukan sebuah prediksi yang terhadap Bitcoin gitu, bahwa ya menurut Jim Cramer sendiri Bitcoin ini akan mengalami penurunan yang dahsyat, bahkan tidak akan ada harganya. Tetapi ternyata suatu prediksi yang telah diprediksikan oleh Jim Cramer ini berbanding terbalik gitu ya. Kemarin-kemarin itu pernah juga ya, di bulan Januari, awal-awal bulan gitu, dia telah memprediksikan bahwa Bitcoin akan menyentuh harga kisaran ribuan dolar, 9.000, 12.000. Tetapi kondisi pasar berkata lain gitu ya, malah terbang. Dan dari situ pula gitu ya, Cheng Peng Zhao, salah satu CEO dari bursa Binance, telah menanggapi bahkan menantang Jim Cramer supaya bisa melakukan sebuah prediksi yang lebih lanjut, atau mungkin lanjutkan ngefadnya gitu ya di ruang industri cryptocurrency. Dan lagi-lagi nih ya, sekarang ada sebuah information seperti ini dan sekarang kita bahas. Prediksi analis populer tidak bullish, tapi semua orang senang dengan itu. Nah, jadi di sini pun dari media You Today sendiri telah mengatakan seperti ini gitu ya. Jadi prediksi analis ini tidak bullish, tetapi semua orang senang dengan itu. Karena apa yang telah diprediksikan oleh Jim Cramer sendiri ya, dengan beberapa kali dia melakukan sebuah prediksi, itu hasilnya berbanding terbalik gitu ya. Dia memprediksikan Bitcoin tidak akan ada harganya, Bitcoin akan mengalami anjlok, tetapi ternyata Bitcoin malah terbang. Nah, makanya di sini dari semua orang itu sangat menyukai ya, ketika dari Jim Cramer sendiri telah melakukan sebuah prediction di ruang industri cryptocurrency, dan khususnya untuk prediksi terhadap Bitcoin. Dan dalam prediksi pasar baru-baru ini, Jim Cramer menyatakan bahwa pasar tidak akan lama berubah menjadi negatif, karena telah mencerna ulang berita dari hari Jumat dan memutuskan bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneternya yang menyebabkan resesi. Pernyataan ini mencerminkan kecenderungan Cramer untuk menjadi bearish di pasar dan prospeknya di masa depan. Nah, jadi patokan dari Jim Cramer sendiri ya, yang telah dinyatakan gitu dalam sebuah prediction tersebut, di mana di sini katanya dari segi kebijakan Federal Reserve sendiri gitu ya, salah satu bank sentral di negara Amerika Serikat yang akan memperketat lagi dari segi kebijakan moneternya ataupun makroekonomi. Dan bahkan di sisi lain pun, ketika dari Federal Reserve sendiri ya akan memperketat dari segi kebijakan moneter, itu akan menyebabkan resesi terjadi ya. Kemungkinan seperti itu apa yang telah dikatakan oleh Jim Cramer sendiri. Dan di sisi lain itu pun akan mencerminkan kecenderungan Cramer untuk menjadi bearish di pasar dan prospeknya di masa depan. Tetapi alih-alih di sini khususnya untuk ruang industri cryptocurrency. Karena untuk emas ya, mau kondisi resesi seperti apapun ya, menurut Jim Cramer sendiri emas itu salah satu aset yang bisa melawan inflasi gitu ya, atau aset yang bisa menanggulangi di saat ya resesi ini terjadi atau krisis ekonomi gitu ya. Tetapi untuk ruang cryptocurrency ini berbeda ya, mungkin dikesampingkan oleh Jim Cramer. Dan di sini Jim Cramer adalah analisis keuangan terkenal, komentator pasar dan pembawa acara Mad Money CNBC. Dia telah menjadi bahan pokok industri berita keuangan selama lebih dari 2 dekade dan memiliki banyak pengikut di kalangan investor dan pedagang. Terlepas dari karirnya yang panjang di industri keuangan, prediksi pasar Cramer seringkali kontroversial dan sebagian besar dari prediksi tersebut ternyata salah. Nah, jadi dari sini kita juga bisa menggarisbawahi di mana di sini kenapa beberapa community khususnya untuk para investor di ruang cryptocurrency sangat menyukai sekali ketika Jim Cramer ini melakukan sebuah prediction terkait industri cryptocurrency. Karena di sini pun kita bisa mengetahui gitu ya, terlepas dari karirnya yang panjang di industri keuangan, prediksi pasar Cramer seringkali kontroversial. Tetapi sebagian besar dari sebuah prediksi tersebut ternyata salah ya. Jadi di sini kenapa nih beberapa investor itu sangat menyukai, karena prediksi yang telah diprediksikan oleh Jim Cramer ini selalu salah gitu atau berbanding terbalik. Dan lagi-lagi sekarang telah memprediksikan untuk industri cryptocurrency yang katanya bakal mengalami anjlok di saat resesi itu tiba. Dimana ya resesi ini akan terjadi ketika memang dari Bank Sentral Amerika ini emang benar-benar akan memperketat dari segi kebijakan moneternya ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini Jim Cramer telah men-tweet di akun Twitter resminya ya. Jadi kita harus bersiap-siap nih, tepatnya di hari Jumat ya, free days news ya. Jadi berita di hari Jumat yang akan datang ya. Apalagi ya untuk dari si The Fed ini yang akan memperketat lagi dari segi moneternya. Namun sebagian besar prediksi Cramer tidak membuahkan hasil, dan ini mengarah pada pembuatan akun Twitter yang tersebut Inverse Jim Cramer. Akun ini mengambil posisi berlawanan pada keputusan keuangan berdasarkan prediksi pasar dan saham Cramer dan mengklaim bahwa keputusan ini menguntungkan
Akun Twitter ini merupakan bukti skeptisme yang dimiliki banyak investor terhadap prediksi pasar Cramer. Nah, jadi di sini selain dari adanya sebuah prediksian yang telah diprediksi oleh Jim Cramer bahwa resesi ini akan terjadi, Federal Reserve ini akan mengetatkan dari segi moneternya, ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang telah menjadikan suatu faktanya di beberapa media gitu ya. Ternyata di sini ya kurang lebih seperti ini ya, Invest Jim Cramer, akun ini mengambil posisi berlawanan. Ya, dari sini pun kita harus bisa mengetahui nih. Jadi sebetulnya ya kurang lebih berita ataupun prediction yang telah diprediksikan oleh Jim Cramer sendiri ini adalah salah satu prediction yang dibuat-buat gitu ya. Jadi berbeda dengan faktanya gitu ya, karena di sini pun dari media You Today sendiri yang mengatakan seperti ini. Bahkan akun Twitter ini pun merupakan bukti skeptisme gitu ya. Jadi agak sedikit keraguan gitu yang dimiliki banyak investor terhadap prediksi pasar Cramer. Nah, jadi mungkin dari segi pengikutnya pun sekarang ini menjadi skeptisisme gitu. Jadi agak sedikit ragu nih ya dengan apa yang telah diprediksikan oleh Jim Cramer. Karena ya mungkin melihat dari beberapa kali yang telah dibuat dalam sebuah prediksi yang telah dikatakan oleh Jim Cramer sendiri akan mengalami anjlok, resesi, bla 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 dan sebagainya, ternyata itu salah. Ya makanya di sini dari beberapa followers di akun Twitter resminya pun merasa ragu dengan prediksi terbarunya dari Jim Cramer. Nah, makanya dari itu kenapa di sini beberapa investor ataupun community di ruang industri cryptocurrency sangat menyukai sekali ketika Jim Cramer ini memulai untuk melakukan sebuah prediction di ruang industri cryptocurrency. Karena ya mungkin beberapa community di ruang cryptocurrency udah tahu gitu ya, Jim Cramer ini ya memang tujuannya itu hanya nge-FUD, bukan berarti sesuatu yang telah dibicarakan atau yang telah diupdate baik dari sosial media Twitter ataupun di sosial media yang lain ya itu hanya dibuat-buat saja. Makanya di sini sangat disukai sekali ya dengan ada sebuah prediction terbaru dari Jim Cramer. Semoga saja mungkin di sini akan menjadi signal bullish untuk industri cryptocurrency. Karena yang melihat dari track record prediksi yang telah dilakukan atau yang telah dinyatakan oleh Jim Cramer itu ya selalu berbanding terbalik gitu ya. Ya semoga saja fakta ini bisa terulang kembali ya untuk si Bitcoin bisa terbang ke level harga selanjutnya.